Yoi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Tandir Motovlog. Oke, di video kali ini gua mau bahas tentang pelumasan rantai ya. Ini ada sedikit tips ya buat kalian semua, dan ada banyak juga cara-cara melumasin dan pakai berbagai banyak minyak ya. Dan juga banyak tipe-tipe orang yang ada yang suka pakai semprot, ada yang suka pakai oles ya. Dan gua di sini akan menjelaskan fungsi dari semua cara-cara pelumasan tersebut ya. Oke. Pertama gua mau bahas tentang rantainya dulu ya. Jadi rantai ini, rantai motor ya. Rantai motor itu sebenarnya nggak boleh nggak boleh kering ya. Dia harus selalu lembab gitu ya. Kalau sampai terjadi kekeringan, dia akan kaku dan akan menimbulkan gesekan antara lempengan rantai sama gear ya. Jadi nantinya akan cepat aus jika sampai kekeringan, nggak lembab lagi gitu ya. Dan ini gambaran rantai motor gua yang baru kemarin diolesin ya. Dan di video kali ini juga gua mau bahas tentang fungsi dari minyak yang model semprot chain loop ya. Ini merek Arana ya, murah, ini cuman 20 ribuan. Dan ini ada oli gardan ya, dan juga banyak lagi. Di sini cuman gue bahas antara oli gardan dan rantai chain loop ya, yang model semprot. Jadi yang gue bahas yang semprot dulu ya, dan fungsinya. Jadi fungsinya kalau untuk yang model semprot ini, kelebihannya si rantai itu nggak gampang kotor, dia akan terlihat bersih kecuali masih baru. Ini masih baru 1 minggu yang lalu gue ganti rantai, dan ini tuh terlihat bersih dan kinclong ya rantainya ya. Dipakai setelah dicuci motor, atau kalau rantai sudah terlihat nggak lembab, semprot lagi. Untuk kekurangannya, si rantai ini kalau misalkan disemprot pakai ini, dia kalahnya sama hujan, sama air ya. Jika kalian sampai hujan-hujanan terus kalian menggunakan ini, dia si minyaknya, pelumasnya itu akan mengalir ngikutin air. Jadi soalnya ini encer ya modelnya, bentuknya itu encer, jadi akan ke bawah air. Misalkan di bawah reading hujan gitu ya, dia akan hilang pelumasnya. Biarpun ini pakai tipe o-ring juga, karena ini lebih encer. Jadi, dan kekurangannya lagi, pas misalkan udah disemprot nih, didiemin dulu kan. Kalian juga harus dilap pakai pakai kain ya, pakai kain kering, dilap sampai bener-bener nggak nggak sampai netes. Itu juga misalkan diolesin, nantinya misalkan habis diolesin nih, terus kalian dilap dikit-dikit juga, jangan sampai kering banget, terus langsung dipakai reading. Pasti si kekurangannya, si minyak ini akan nyemprot kemana-mana, bahkan sampai ke spakbor cuy. Dia nempel pelok aja sampai kena minyak semua, sampai ban sini kena minyak semua. Jadi
melebar kemana-mana cuy kalau pakai minyak yang ini. Jadi harus benar-benar rajin bersihin ini aja nih, area-area yang kena melebar-lebaran si minyaknya, bahkan sampai ke depan ke stengkas ini tutup rantai ya. Jadi banyak banget si minyaknya, dan kekurangannya itu aja dan kelebihannya juga itu aja. Dan gue bahas yang gardan. Dan gardan ini kalau kalian olesin dia bagus juga, tapi kalian harus rajin-rajin bersihin ini ya, rantainya. Soalnya kenapa? Ini lebih kental ya, lebih kental, dan debu akan sangat gampang sekali menempel di rantai. Jadi kekurangannya si rantai ini akan terlihat hitam, kotor, debu ya, karena campur sama debu. Lama-kelamaan kalau kalian gak bersihin dia akan hitam. Cuman untuk pemakaian gak terlalu memperduliin rantai, atau kalian males, kalian nggak mau rutin jarang-jarang ngolesin, kalian pakai oli gardan. Kalau motor harian kalian harus seminggu 2 kali atau 3 kali ya diolesin. Ini untuk jangka panjang lebih awet, cuman kekurangannya dia akan kotor, dia nggak melebar kemana-mana karena dia lebih kental, lebih melekat ya. Dia kekurangannya akan rantai itu akan terlihat kotor, dan harus wajib sekali mandi harus kalian disikat juga si rantainya karena bercampur sama debu kotor ya. Dan ini bagus. Jadi semua itu ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kalau untuk kalian nggak mau repot, kalian pakai gardan. Jadi seminggu sekali juga dia, misalkan nggak dipakai motornya masih aman. Ini juga misalkan nggak dipakai motornya aman seminggu. Cuman kekurangannya ini dia harus lebih rutin ketimbang si ini ya. Soalnya apa? Kalau misalkan bikin harian, si rantai, si pelumasnya itu akan cepat hilang. Kalau ini model semprot akan cepat hilang dan kering, apalagi kena air. Itu sampai kena air itu pasti harus disemprot lagi, dan ini harus 3 kali seminggu ya. Kalian seminggu 2 kali masih aman. Jadi nggak terlalu repotnya pas rantai kotor aja sih ini. Jadi kalau misalkan motor nganggur jarang dipakai, rekomendasi pakai ini sih, asal jangan buat hujan-hujanan aja. Kalau habis hujan saran gue langsung disemprot lagi ya. Kalau untuk tampilan kalian selalu bersih, selalu clean ya, selalu mengkilap, kalian pakai ini. Kalau kalian nggak ngurusin banget, terus pengen awet, terus pengen lembab terus, kalian pakai ini gardan ya. Dan misalkan kalian sudah KM udah banyak, misalkan udah panjang KM-nya, terus udah kotor banget, saran gua kalian pakai WD-40 buat bersihin kotorannya. Dia akan rontok sama ini, debu-debu, karat-karat akan hancur sama ini. Semprot semua. Habis sebelum itu dicuci dulu, dicuci rantainya pakai sikat. Jangan pakai bensin kalau o-ring ya. O-ring itu jangan sampai kena bensin karena karetnya akan retak kalau sama minyak bensin. Jadi habis cuci pakai sunlight atau segala macam sabun lainnya. Habis itu kalian semprot WD. Habis WD kalian semprot, diemin, gosok, terus
Biar kering dulu kalian olesin antara kedua ini ya, pakai ini atau pakai ini. Jadi kekurangannya pasti ada ya. Oke, jadi videonya segitu aja, semoga bermanfaat buat kalian semua yang pengen rantainya awet. Tonton video ini ya, dan tinggal kalian pilih sesuai kebutuhan kalian ya. Oke, jangan lupa di subscribe, like nya, biar gue semangat lagi bikin video-video yang bermanfaat buat kalian semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.